Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fernando Putra Mustiono, mahasiswa semester 1 program studi psikologi dari Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus tentang peran mahasiswa sebagai warga negara dalam konflik pendapat di lingkungan kampus. Berikut kasusnya. Di sebuah universitas, sekelompok mahasiswa mengadakan diskusi publik mengenai isu sosial dan kebangsaan. Dalam diskusi tersebut, muncul perbedaan pandangan yang tajam antara mahasiswa dari latar belakang organisasi, suku, dan agama yang berbeda. Perbedaan pendapat tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan emosional di media sosial, bahkan disertai dengan ujaran yang menyinggung identitas kelompok tertentu. Situasi ini menyebabkan suasana kampus menjadi tidak kondusif dan memunculkan sikap saling curiga antar mahasiswa. Seharusnya, kampus menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan. Namun bagaimana jika perbedaan pendapat justru memicu konflik dan perpecahan? Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan studi kasus yang sudah diberikan. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, nilai-nilai Pancasila sila keberapa saja yang seharusnya dijadikan pedoman dalam menyikapi kasus tersebut? Jelaskan alasannya. Dalam menyikapi konflik pendapat yang terjadi di lingkungan kampus, terdapat beberapa sila Pancasila yang seharusnya dijadikan pedoman, yaitu sila kedua, ketiga, dan keempat. Sila kedua mengajarkan sikap saling menghormati dan beradab. Sila ketiga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Lalu sila yang keempat mengarahkan penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah, bukan emosi atau ujaran kebencian. Kita berpindah tempat karena berisik, dan lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana peran Anda selaku mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menyelesaikan konflik tersebut secara damai dan demokratis? Sebagai mahasiswa selaku agen perubahan, saya berperan dengan bersikap dewasa, menolak provokasi, dan mengedepankan dialog. Mahasiswa itu harusnya menggunakan media sosial secara bijak, serta mendorong diskusi yang sehat dan demokratis supaya konflik tidak meluas. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika menurut Anda dalam menghadapi perbedaan pendapat di lingkungan kampus. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan dengan menghargai perbedaan pendapat, latar belakang, dan identitas tanpa menjadikannya alasan untuk bermusuhan. Perbedaan justru menjadi kekuatan dalam membangun pemikiran yang lebih luas dan inklusif. Pertanyaan yang keempat, menurut Anda, apa dampak negatif bagi persatuan dan kesatuan bangsa apabila konflik semacam ini dibiarkan berlarut-larut? Apabila konflik pendapat semacam ini dibiarkan tanpa penyelesaian yang bijaksana, maka akan muncul berbagai dampak negatif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya akan muncul perpecahan, sikap intoleran, dan menurunnya rasa persatuan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan persatuan bangsa karena mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan. Kesimpulannya, konflik pendapat di lingkungan kampus merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan yang demokratis. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, bersikap bijak dalam perbedaan, dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Baik, demikian jawaban dari saya untuk pertanyaan-pertanyaan studi kasus mengenai peran mahasiswa sebagai warga negara dalam konflik pendapat di lingkungan kampus. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua.